Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, jamaah zuhur, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini diberikan kesehatan dan hati kita insyaallah tetap senantiasa suci dengan berniat melaksanakan salat berjamaah sekaligus untuk memperoleh ilmu sehingga kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Para guru-guru kita, buya kita yang kita muliakan, Bapak Ibu, orang tua kami, pada hari ini merupakan hari bersejarah dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana pada tahun 28 para pemuda kita dari berbagai daerah berkumpul di Batavia ketika itu. Ada Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bon, bahkan Jong Islamiten Bon. Para pemuda-pemuda Islam berkumpul untuk menyatukan visi, menyatukan para pemuda untuk merebut kemerdekaan, membentuk sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Dan ketika itu juga dinyanyikan Indonesia Raya oleh Mayor Soekarno. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ternyata pemuda ini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membangun bangsa dan negara ini. Apa yang dilakukan oleh para pemuda masa itu merupakan salah satu tonggak sejarah yang menentukan akhirnya kemerdekaan itu bisa direbut oleh bangsa Indonesia dari para penjajah yang telah bercokol berabad-abad di negeri ini. Namun sekarang bagaimana pemuda-pemuda hari ini dalam mengisi kemerdekaan? Apakah tetap bersatu, mempertahankan idealismenya, memperjuangkan kebenaran mengisi kemerdekaan ini? Tentu sebagai umat Islam kita patut merujuk dan meneladani perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah juga besok akan kita rayakan maulidnya, hari kelahirannya di berbagai tempat, di berbagai masjid di Indonesia ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ternyata kalau kita lihat sejarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengakomodir kekuatan para pemuda untuk menegakkan Islam. Bahkan bisa disebut bahwa generasi pertama yang dibawa Nabi untuk masuk Islam itu adalah para pemuda umumnya. Kebanyakan mereka adalah para pemuda. Ada Ali bin Abi Thalib yang usianya masih muda belia. Ada Abu Bakar Siddiq yang masih berusia 37 tahun. Ada Umar bin Khattab yang kemudian masuk Islam pada periode Mekah juga di usia 27 tahun. Ada Utsman bin Affan yang juga lebih muda dari Rasulullah. Ada Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang tampan, kaya raya, tapi harus meninggalkan rumah ibunya karena harus diusir dengan mempertahankan keimanannya. Lalu dia menjadi seorang guru sekaligus diplomat yang diutus ke Madinah sebelum hijrah. Ada Zaid bin Sabit yang juga masih muda ketika itu, pedangnya lebih tinggi daripada tubuhnya, menghadap Rasulullah ingin ikut berperang, tetapi Nabi bilang, kamu jangan berperang, tuntut saja ilmu. Ternyata dia sangat cerdas, menghafal Al-Quran, dia bisa berbahasa, menguasai banyak bahasa, tidak hanya bahasa Arab sebagai bahasa ibunya, tapi juga bahasa Suryani, bahasa Ibrani. Pada akhirnya dia menjadi sekretaris Nabi untuk membalas surat-surat dari para raja kaisar di masa itu yang bersurat menyurat dengan Rasulullah SAW. Masih banyak pemuda-pemuda lain
yang ketika itu memperkuat, mengokohkan kedudukan umat Islam. Saudara yang dimuliakan Allah, hanya saja pada saat ini pemuda kita tentu mendapat tantangan yang berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh para sahabat era Rasulullah SAW. Menarik membaca tulisan Syekh Abdullah Nasir Ulwan, ulama asal Suriah yang juga lahir tahun 1928, wafat di tahun 87. Salah satu karyanya yang menarik adalah Asy-Syababul Muslim fi Muwajahati Tahaddiyat, pemuda muslim dalam menghadapi tantangan. Meskipun ditulis puluhan tahun yang lalu, tapi rasanya relevan dengan kondisi hari ini. Ada 5 tantangan yang dihadapi oleh pemuda muslim. Yang pertama adalah at-tahaddiyatu as-syaitan wan nafs wal hawa. Tantangan berupa bujukan setan, syahwat dan nafsu birahi. Jadi pemuda itu kita tahu secara biologis hormonnya semakin meningkat, sehingga memang kecenderungannya kepada lawan jenis, hal-hal yang bersifat syahwat itu juga meningkat. Maka para psikolog barat seringkali memandang para pemuda apalagi remaja itu masa-masa yang sulit, masa-masa konflik. Itu usia bermasalah, pancaroba, peralihan dari anak-anak ke dewasa. Meskipun itu dikritik oleh Syekh Khalid Al-Shamtut, seorang dosen dari King Abdul Aziz University, salah katanya pandangan orang-orang yang mengatakan remaja itu adalah masa-masa bermasalah. Justru Rasulullah SAW menjadikan para remaja itu orang-orang yang sangat tangguh. Mereka tidak bermasalah, hidupnya sangat kokoh, tangguh, kuat dalam keimanannya itu, seperti yang disebutkan nama-nama sahabat di awal tadi. Sehingga dia mengkritik istilah penggunaan kata remaja dalam bahasa Arab, yaitu rahiq. Yang satu lagi adalah asyabab atau syab. Kalau digunakan kata rahiq, rahaqa itu lebih bermakna, berkonotasi negatif, dungu, lemah, sulit diatur. Tetapi kalau asyabab, jamak dari asyab, yang biasanya diterjemahkan sebagai pemuda, itu bermakna kokoh, kuat, pintar, tangguh. Dan Nabi dalam hadis-hadisnya sering menyebut asyabab, ya ma'syarus syabab. Dia ingin menegaskan bahwa remaja bukanlah masa bermasalah. Kalaupun bermasalah itu lingkungan aja yang mempengaruhi. Oleh karena itu, tetapi tetap ini menjadi perhatian, di mana remaja memang selalu dihadapkan pada tantangan-tantangan syahwatnya sendiri atau nafsu. Yang kedua adalah tantangan ghazwul fikri, perang pemikiran. Kita tahu hari ini, apalagi di era digital ini, betapa banyak orang-orang yang mencoba untuk membenci Islam dengan berbagai macam logika untuk menyudutkan orang-orang yang beragama. Bahkan muncul kelompok-kelompok yang hari ini dengan bangga menampilkan jati dirinya sebagai seorang ateis misalnya. Kalau kita lihat di media sosial, di YouTube itu berapa banyak channel-channel yang dari kalangan pemuda sendiri, yang viewersnya itu sampai jutaan orang, yang subscribe itu sampai ribuan orang, bahkan ratusan ribu. Itu konten-kontennya hanya menunjukkan bahwa dia adalah seorang gay, dia adalah seorang LGBT, dia adalah seorang ateis. Dia menampilkan pakaian-pakaian yang membuka auratnya dengan bangga, tanpa ada rasa malu, tanpa ada sensor. Dan itu digandrungi oleh pemuda-pemuda kita hari ini. Ini ghazwul fikri. Lain lagi upaya-upaya mendiskreditkan umat Islam, disebut intoleran lah namanya, teroris lah namanya, dan berbagai macam stigma-stigma negatif itu diberikan kepada umat Islam. Ini ghazwul fikri yang sudah berlangsung beberapa. Kemudian dia menyebut juga yang ketiga, tantangan dekadensi moral, di mana akhlak pemuda itu semakin menurun ketika dia melihat sulitnya orang-orang yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Yang keempat adalah tantangan pemerintahan yang sekuler. Walaupun mungkin negara kita ini mengaku tidak sekuler karena kita berpancasila, tetapi oknum-oknum tertentu mengambil atau menetapkan kebijakan-kebijakannya juga ada kalanya mereka bersifat sekuler.
Paling tidak dalam dunia secara keseluruhan, beberapa negara di barat itu memang jelas-jelas mereka menjadikan agama itu hanya urusan privat saja. Tetapi dalam pemerintahan, bahkan dalam pendidikan, itu tak perlu belajar agama dalam lembaga-lembaga pendidikan formal. Kemudian ada lagi tantangan yang kelima adalah tantangan pesimisme dalam beramal Islam, di mana pemuda kita juga bisa jadi orang yang pesimis dalam mengamalkan Islam. Karena diserang-serang terus, mereka tak bangga dengan keislamannya. Para pemuda yang penghafal Quran disebut good looking misalnya, dianggap itu bagian dari kelompok teroris misalnya. Ada putri-putri kita yang konsisten dengan menutup aurat, kemudian memakai niqab misalnya. Padahal beberapa kajian fikih itu memang disunnahkan, bahkan ada yang mewajibkan, seperti Imam Syafi'i, perempuan-perempuan yang berhadapan dengan laki-laki asing itu memang ditutup pakai niqab. Walaupun ulama-ulama lain mengatakan itu sunnah atau ada yang mengatakan mubah, tapi ternyata ada pula segelintir orang menyebut itu identik dengan teroris, orang-orang pendiri khilafah dan berbagai macam. Sehingga tidak ada ketenangan bagi pemuda kita untuk menampilkan jati dirinya sebagai muslim. Justru lawan sebalik, justru mereka dengan perkasa, dengan percaya diri menunjukkan diri dia sebagai orang yang justru jauh dari agama. Bahkan ada yang menyebut sebagai orang tak bertuhan. Nauzubillah min dzalik. Ini realitas. Meskipun ini dikritik, ditulis puluhan tahun yang lalu, saya kira ini tetap juga terjadi pada remaja kita, pemuda kita di hari ini. Oleh karena itu, inilah yang menjadi tantangan kita, dan banyak hadis-hadis Nabi sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan dan mendidik pemuda kita dan remaja kita agar tetap istiqamah. Misalnya, jadilah pemuda yang konsisten dalam beribadah. Karena ada 7 yang akan dinaungi Allah kelak di hari kiamat. Satu di antaranya adalah sabbun nasya'a fi ibadatillah, yaitu para pemuda yang senantiasa tumbuh berkembang dalam ketaatan pada Allah. Jadilah pemuda yang taat kepada Allah. Dan kita sebagai orang tua pastikan remaja-remaja kita, kemanakan kita, anak kita itu taat beribadah. Jangan kita tenang dan santai melihat anak-anak kita tak sholat. Tapi kita harus mikir, harus tetap menekankan, mengontrol mereka. Mungkin sudah berpisah, mungkin ada yang sekolah, keluar daerah, ada yang kuliah. Tetap kita kontrol, diawasi bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya. Kemudian Nabi juga mengatakan agar para pemuda mengisi waktunya itu dengan perbuatan-perbuatan positif. Ikhtarimu khamsan qabla khamsin. Kata Nabi, pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Satu di antaranya adalah wasyababaka qabla haramik. Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hadis lain mengatakan Allah Subhanahu wa taala takjub kepada pemuda yang tidak melakukan sodwah atau perbuatan yang sia-sia. Maka kita dorong anak-anak kita, remaja-remaja kita, pemuda kita untuk menuntut ilmu, menjadi orang-orang yang alim, tetapi keilmuannya itu didasari oleh akidah. Karena kalau mereka hanya kita sekolahkan berorientasi kepada dunia kerja tanpa ada akidah yang benar, maka mereka akan menjadi orang-orang cerdas dan pintar, tetapi keluar dari agama, bahkan memusuhi agama, menjadi orang-orang yang Islamofobia, yang benci dan takut kepada Islam, yang menganggap Islam itu hanya sebagai tradisi, bukan sebagai kebenaran hakiki. Maka butuh kita berikan pengetahuan kepada remaja kita, pemuda kita, beri mereka panggung yang positif. Karena ketika kita tidak beri panggung, maka mereka akan buat panggung sendiri, dan itu bahaya. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada para pemuda agar memiliki jiwa yang bersih lagi suci. Ketika mereka sanggup, maka menikahlah, karena itu akan membuat mata mereka bisa dicegah dari hal-hal yang maksiat, kemudian menjaga kemaluan mereka, dan ketika tidak sanggup untuk menikah, maka berpuasalah, itu sebagai tameng bagimu. Dan yang terakhir, Rasulullah mewasiatkan kepada kita dalam hadisnya, usikum bisyababi khairan fa innahum araqu afidatan laqad ba'asani Allahu bil hanafiyyati samhah fa halafani syabab wa khalafani syuyukh
Aku berwasiat kepada kamu supaya kamu berbuat baik kepada para pemuda. Sesungguhnya hati mereka adalah hati yang paling lembut. Sesungguhnya Allah telah mengutusku dengan hanifatus samhah, yaitu agama yang lurus lagi lapang. Kemudian aku, kata Nabi, bergabung dengan para pemuda, dan di awal-awal dia ditentang oleh para kaum tua. Oleh kerana itu jangan kita jauhi para pemuda. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ketika anak-anak usia bayi sampai 7 tahun, jadikan mereka sebagai raja. Menjelang remaja, jadikan mereka sebagai tawanan. Dan ketika mereka remaja dan pemuda, jadikan anak-anak kita sebagai sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk sukses mendidik anak remaja pemuda kita menjadi orang-orang yang soleh, sehingga berdampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.